Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para pendengar dan para penonton video ini. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang formulasi tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi N-asiklamat. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Apotekar Novrianti M. Fram. Lalu selanjutnya seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya saya perkenalkan teman-teman saya di sini. Ada Alina Haryani dengan NIM 19052, lalu ada Arifin Ahmad dengan NIM 19053, lalu selanjutnya ada Arsy Mustika Isra dengan NIM 19054, dan ada dengan saya sendiri Ayatullah Malik Al-Akbar dengan NIM 19055, lalu ada Azizah Mana Fadila Ade Putri dengan NIM 19056, selanjutnya ada Dean Afrian Saputra dengan NIM 19057, dan selanjutnya Dewi Wahyuni dengan NIM 19058, ada Dimas Febri Setiawan dengan NIM 19059, Dewi Hovifah dengan NIM 19060, dan terakhir ada Elvika Sari dengan NIM 19061. Sedikit penjelasan mengenai materi pada hari ini yang kami bawakan. Teh hijau, pegagan, dan jahe merah merupakan beberapa tanaman yang memiliki khasiat baik untuk kesehatan, dan salah satu khasiatnya adalah sebagai peningkat stamina. Telah dilakukan formulasi tablet hisap yang mengandung bahan aktif ekstrak teh hijau, jahe merah, dan pegagan dengan perbedaan kadar pemanis N-asiklamat, dibuat dengan metode granulasi basah dan diuji karakteristik fisik dan uji kesukaan. Hasil uji kesukaan menunjukkan bahwa tablet hisap yang lebih disukai baik dari segi aroma, warna, dan rasa adalah tablet hisap Formula 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ahmad, NIM 19053. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama terkait latar belakang. Seiring dengan berkembangnya tren kembali ke alam atau back to nature, penggunaan obat tradisional terutama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau obat herbal juga terus meningkat. Penggunaan tanaman obat tersebut dapat berupa ramuan tunggal atau ramuan campuran. Hal ini dirasa kurang praktis untuk dilakukan setiap hari, sehingga perlu dibuat sediaan farmasi yang lebih praktis dan menarik berupa tablet hisap. Tablet hisap mudah digunakan, yaitu cukup dihisap dan tidak perlu menggunakan air untuk menelannya, karena tablet hisap langsung kontak dengan cairan saliva yang ada di dalam mulut, sehingga tablet akan pecah dengan sendirinya. Tablet hisap akan hancur secara perlahan dalam mulut, sehingga kontak dengan rangsang rasa lebih lama. Oleh karena itu, pada formula tablet hisap tersebut, komposisi bahan aktif dan bahan tambahan sedapat mungkin dipilih dan diformulasi sehingga mampu menutupi rasa tidak enak dari bahan aktifnya. Formulasi tablet hisap dalam bentuk tunggal dari tanaman obat ini pernah dilakukan baik untuk teh hijau, jahe merah, maupun pegagan. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan formulasi tablet hisap kombinasi dari tanaman obat tersebut, yaitu teh hijau, jahe merah, dan pegagan. Adapun rumusan penelitian dari jurnal yang kami bahas, yaitu yang pertama, apa saja komposisi formulasi tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi N-asiklamat. Yang kedua, bagaimana metode pembuatan tablet yang digunakan? Tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi N-asiklamat. Yang ketiga, bagaimana evaluasi sediaan tablet-tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi N-asiklamat. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui komposisi formulasi yang
jelas dan lengkap tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi NA-siklamat. Yang kedua, mengetahui dan bisa melakukan metode pembuatan tablet yang digunakan tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi NA-siklamat. Dan yang terakhir, mengetahui evaluasi sediaan tablet hisap dan juga mengetahui kesimpulan penelitian tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi NA-siklamat. Pada penelitian ini, ruang lingkupnya adalah pembuatan ekstrak, pembuatan sediaan tablet hisap, evaluasi granul, evaluasi fisik tablet hisap, dan juga uji kesukaan atau hedonik. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui komposisi formula yang jelas dan lengkap tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi natrium siklamat. Lalu dapat mengetahui metode pembuatan tablet yang digunakan tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi natrium siklamat. Dan yang terakhir adalah mengetahui evaluasi sediaan tablet, kesimpulan penelitian tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, pegagan, dan jahe merah dengan variasi konsentrasi natrium siklamat. Lalu, metode penelitian ini menggunakan beberapa bahan dan alat. Yang pertama pada bahan-bahan adalah daun teh hijau, herba pegagan, rimpang jahe merah, cimanggu Bogor, gom Arab, natrium siklamat, nipagin-nipasol, laktosa, magnesium stearat, dan aerosil. Pada alatnya yang dibutuhkan adalah mesin cetak tablet, granule flow tester, moisture balance, hardness tester, variabilator, disintegration tester, dan alat-alat gelas lainnya. Cara kerja: 1. Ekstrak teh hijau, jahe merah, dan herbal pegagan dibuat dengan cara maserasi, yaitu dimasukkan 1 bagian serbuk kering simplisia ke dalam maserator ditambah 10 bagian pelarut atau etanol 70%. 2. Direndam selama 6 jam sampai berkali-kali diaduk, kemudian diamkan selama 18 jam. Ketiga, maserat dipisahkan dengan cara pengendapan, sentrifugasi, dekantasi, atau filtrasi. 4. Proses penyaringan diulangi 2 kali dengan etanol 70% dengan jumlah yang sama. 5. Hasil maserat dikumpulkan lalu diuapkan dengan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. 6. Rendemen dihitung dengan mempresentasikan bobot B/B antara rendemen dengan bobot serbuk simplisia yang dibutuhkan. Rendemen dibutuhkan dengan mempresentasikan bobot B/B atau rendemen dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan. Pembuatan sediaan tablet hisap. A. Formulasi tablet hisap. Tablet hisap dibuat dengan metode granulasi basah. Gom Arab dibuat dengan pelarut yang berbeda, yaitu aqueous dan orange water. Selain itu, pemanis digunakan dengan konsentrasi yang berbeda untuk mendapatkan tablet hisap yang daya terima rasa yang baik. Ekstrak yang digunakan adalah ekstrak teh hijau, jahe merah, dan pegagan. Ini merupakan formulasi tablet hisap. Granul yang telah terbentuk kemudian dievaluasi. Evaluasi granul meliputi: yang pertama, penetapan kandungan dan lembab; yang kedua, sifat alir; yang ketiga, kompresibilitas; yang keempat, distribusi ukuran partikel. Setelah memenuhi persyaratan, granul kemudian dicetak. Tablet hasil cetak kemudian dievaluasi. Evaluasi tablet hasil cetak meliputi: yang pertama, uji penampilan; yang kedua, keseragaman ukuran; yang ketiga, keseragaman bobot; yang keempat, kekerasan; yang kelima, kerenyahan; yang keenam, waktu hancur; dan yang ketujuh, uji kesukaan atau hedonik. Hasil dan pembahasan. Hasil perolehan ekstrak. Pembuatan ekstrak teh hijau, jahe merah, dan pegagan dilakukan dengan metode maserasi. Adapun hasilnya adalah: yang pertama,
Pemberian ekstrak teh hijau berupa ekstrak kental, warna hijau tua, berbau khas lemah dan rasa agak pahit. Yang kedua, pemberian ekstrak jahe merah berupa ekstrak kental, warna kuning kecoklatan, berbau khas jahe dan rasa pedas. Yang ketiga, pemberian ekstrak pegagan berupa ekstrak kental, warna coklat tua, berbau tidak khas dan rasa agak pahit. Ekstrak kental selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan alat, sehingga dihasilkan ekstrak kering. Ekstrak yang diperoleh kemudian ditimbang dan dihitung rendemennya. Hasil evaluasi granul. Yang pertama, penetapan kandungan lembab. Penetapan kandungan lembab atau kadar air dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap pembuatan tablet. Kadar air yang terlalu rendah dapat membuat tablet rapuh, sedangkan apabila kadar air terlalu tinggi akan mengakibatkan tablet lembab. Selain itu, kadar air mempengaruhi kecepatan alir dari granul. Apabila kadar air terlalu rendah, maka kecepatan alir akan tinggi sehingga baik pada saat pengempaan. Sedangkan apabila kadar air terlalu tinggi, maka kecepatan alir menjadi rendah dan menyulitkan pada saat pencetakan. Syarat kadar air untuk granul yang siap dicetak adalah 3-5%. Hal ini berarti bahwa kadar air granul pada setiap formula tablet hisap telah memenuhi persyaratan kadar air dan siap untuk dicetak. Sekian, terima kasih. Kami. Nomor 2 yaitu penetapan sifat alir dan sudut baring. Penetapan sifat alir dan sudut baring pada granul ditunjukkan agar granul dapat mengalir dengan baik dari hopper pada saat pencetakan tablet sehingga tablet dapat memiliki keseragaman bobot yang baik. Rata-rata sudut baring granul adalah 16,23 derajat. Berdasarkan sudut baring dan sifat alir, nilai sudut baring kecil dari 25 derajat memiliki arti bahwa granul memiliki sifat alir yang sangat baik. Komponen serbuk tidak boleh lebih dari 10% karena komponen serbuk akan mengurangi jumlah tablet hisap yang dapat tercetak. Selain itu, banyaknya komponen serbuk akan mengakibatkan banyaknya debu pada saat proses pencetakan yang mengganggu proses pencetakan tersebut. Poin nomor 3 yaitu penetapan sifat kemempatan dan atau kompresibilitas. Sifat kemempatan atau kompresibilitas diuji untuk dapat mengetahui sifat aliran granul. Berdasarkan tabel hubungan kompresibilitas dengan sifat aliran, Formula 1 dengan kompresibilitas 16,9% memiliki sifat aliran yang cukup baik, sedangkan Formula 2 dan Formula 3 serta Formula 4 dengan nilai rata-rata kompresibilitas 9 memiliki sifat aliran yang sangat baik. Selanjutnya yaitu penetapan distribusi ukuran partikel granul. Distribusi ukuran partikel diuji dengan metode ayakan atau sieving. Granul tablet hisap yang telah diuji telah memenuhi persyaratan karena memiliki distribusi ukuran partikel yang sempit dan memiliki komponen berbentuk serbuk tidak lebih dari 10%. Komponen serbuk tidak boleh lebih dari 10% karena memiliki serbuk akan mengurangi jumlah tablet hisap yang dapat tercetak. Hasil akhir granulnya yaitu granul yang telah memenuhi seluruh persyaratan ditimbang untuk mengetahui hasil akhir granul. Granul akhir sebaiknya tidak terlalu banyak menyimpang dari granul yang seharusnya diperoleh, karena hasil akhir yang mendekati granul sebenarnya menyatakan bahwa proses granulasi terjadi secara maksimal dan efisien sehingga tidak banyak bahan yang tertinggal pada saat proses, khususnya proses pengayakan. Baiklah, saya Dwi Hovifah akan menjelaskan hasil evaluasi fisik tablet hisap. Yang pertama, pemberian tablet hisap. Secara garis besar, pemberian dari tablet hisap seluruh formula menunjukkan warna hijau berbau dominan jahe merah berbentuk bulat pipih dengan cetakan atas dan bawah rata. Yang kedua, keseragaman ukuran. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali ketebalan tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 kali tebal tablet. Data pengamatan menunjukkan bahwa ukuran tablet telah relatif seragam dan memenuhi persyaratan dengan rata-rata ketebalan 0,55 cm dan diameter 1,01 cm. Jadi, persamaannya diameter
tablet tidak boleh lebih dari 3 kali ketebalan tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet atau 4/3 kali tebal tablet. Jadi persamaan di sini, yang pertama, diameter tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet. Rata-rata ketebalan tablet 0,55 cm dikali dengan 3. Hasil yang didapat adalah 1,65 cm. 1,01 cm itu harus kecil dari 1,65 cm karena 1,65 cm itu adalah 3 kali ketebalan tablet. Yang kedua, diameter tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Ketebalan tablet 0,55 cm dikali 4/3. Hasil yang didapat adalah 0,73 cm. 0,73 cm lebih kecil dari 1,01 cm. Jadi, syarat keseragaman ukuran yang ada di tablet tersebut adalah sesuai. Yang ketiga, keseragaman bobot. Persyaratan keseragaman bobot untuk tablet adalah jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A. Ranknya lebih kurang 5% dan tidak satu tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-rata pada kolom B. Ranknya tidak lebih dari 10%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bobot rata-rata dari tablet formula 1, 2, 3, dan 4 secara berturut-turut adalah 544,5 tidak lebih kurang dari 11,46, 550,5 lebih kurang 17,91, 530,5 lebih kurang 9,99, dan 507 tidak lebih 7,33 telah memenuhi persyaratan dari keseragaman bobot. Kekerasan. Tablet hisab disyaratkan memiliki kekerasan yang lebih tinggi dari tablet biasa, yaitu antara 10 sampai 20 kV/cm. Kekerasan yang lebih tinggi bertujuan agar tablet terkikis perlahan dalam mulut. Hasil pengujian kekerasan menunjukkan bahwa tablet hisab Formula 1 dan Formula 2 memiliki kekerasan yang memenuhi syarat untuk tablet hisab, yaitu kekerasannya antara 10 sampai 20 kV/cm. Tetapi, tablet hisab Formula 2 dan Formula 4 memiliki kekerasan yang tidak memenuhi persyaratan karena kekerasan rata-rata hanya 6,06 kV/cm. Tindakan yang dapat dilakukan pada tablet hisab Formula 3 dan 4 adalah slugging. Lalu ada kerenyahan atau friabilitas. Friabilitas yang baik untuk tablet adalah kurang dari 1%. Hasil pengujian friabilitas untuk tablet Formula 1 0,247%, Formula 2 0,160%, Formula 3 0,343%, dan Formula 4 0,165%, sehingga dapat disimpulkan tablet telah memenuhi persyaratan friabilitas. Persen friabilitas ditentukan untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap guncangan atau gangguan mekanik pada saat pengemasan, distribusi, sampai di tangan konsumen. Lalu ada waktu hancur. Waktu hancur yaitu pengujian waktu hancur dimaksudkan untuk dapat mengetahui perkiraan obat untuk dapat hancur di dalam tubuh. Pengujian dilakukan secara in vitro dengan menggunakan alat uji waktu hancur atau disintegration tester pada suhu yang sama dengan suhu tubuh normal, yaitu 37 derajat Celcius. Waktu hancur yang baik untuk tablet hisab adalah kurang dari 30 menit. Hal ini berarti penambahan bahan pengikat telah sesuai dalam formulasi tablet hisab. Yang ketujuh adalah hasil uji kesukaan atau hedonik. Parameter pengujian hedonik tablet hisab berupa penilaian dari segi aroma, warna, rasa, dan penilaian secara keseluruhan.
Kesimpulan dari materi kami yaitu 4 formula tablet hisap kombinasi ekstrak teh hijau, jahe merah, dan pegangan dapat dibuat dengan hasil yang memenuhi persyaratan. Kemudian berdasarkan uji hedonik tablet hisap, yang paling disukai adalah tablet hisap formula 4 karena secara keseluruhan memiliki rasa yang lebih baik dari formula 1, 2, dan 3. Namun rasa pahit masih terasa setelah dikonsumsi. Sedangkan untuk parameter aroma dan warna tidak ada perbedaan dari masing-masing formula. Baiklah, sekian presentasi atau video penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.